Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? I hope all of you be great, nice, and always healthy. Amin. Oke, sehat-sehat semua ya. Tetap jaga kondisi, cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana ya, biar tetap sehat dan bisa beraktivitas. Oke. Now we are going to study about cause and effect. Let's see. Rumahku banjir karena hari ini hujan sangat deras. My house is flooded. Di sini berfungsi sebagai efek atau dampak atau sebab ya. Because today it rains very hard. Nah, ini berfungsi sebagai cause atau sebab. So what is the meaning cause? Cause is why something happens. Jadi cause ini adalah kenapa sih sesuatu itu terjadi. Next, how about effect? What is effect? Effect is what happened. In bahasa, effect itu dampak apa sih yang terjadi, dampak apa sih yang terjadi. So the cause happens first, but doesn't always come first in sentences and text. Jadi maksudnya di sini si cause atau sebab itu terjadi pertama kali, baru kemudian ada effect atau dampak. Itu secara actual event atau secara kejadian nyatanya ya. Tapi kalau untuk secara tulisan, mau kalimat si sebabnya ada di awal atau di akhir, itu nggak ngaruh, bisa letaknya di mana saja. Keywords of showing cause and effect text. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kunci yang menunjukkan bahwa teks tersebut adalah cause and effect. Yang pertama ada because, the second is because of, and then as, the fourth is for, and then since, the last is due to. Let's learn guys. The first, because versus because of. Jadi because and because of itu berbeda ya. Dia ini conjunction atau sebuah kata penghubung yang menunjukkan cause and effect relationship, hubungan antara sebab dan akibat. Perlu diketahui because and because of ini more focus on a reason, jadi lebih fokus atau fungsinya adalah sebagai sebab atau alasan. Untuk mengecek perbedaannya, let's check the example. Kita bahas yang because dulu ya. Jadi untuk because ini rumusnya adalah setelah because dia diikuti dengan kalimat penuh, full sentence, yaitu setelah because pasti ada subjek beserta verb atau kata kerja. Misalnya, because I love you, I will do anything for you. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah kalimat cause-nya ya, kalimat sebabnya. Because I love you. Nah, jadi perhatikan ya, setelah kata because ini diikuti dengan subjek yaitu I, kemudian love di sini sebagai verb. Oke, sekarang kita bahas yang because of. Perbedaannya dengan because yaitu kalau because of dia diikuti dengan kata benda. Benda di sini bukan berarti benar-benar harus benda seperti benda mati ya, tapi yang menjadi sebuah alasan dari dampak tersebut atau sebab. Sebagai contoh kita lihat kalimat berikut. I was late because of the traffic. Coba perhatikan setelah kata because of di sini diikuti dengan the traffic, dan the traffic di sini adalah sebagai kata benda. Jadi penyebab saya telat adalah karena kemacetan. Maka kalimatnya adalah saya telat karena kemacetan atau macet ya. Contoh selanjutnya, I couldn't sleep because of the noise. Jadi di kalimat ini setelah because of, kata bendanya adalah the noise. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah for.
For di sini yang akan kita bahas adalah yang bermakna sama dengan because, yaitu karena. Jadi untuk for ini adalah conjunction atau kata hubung yang selalu ada di tengah kalimat, tidak di awal kalimat. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini dia bilang saya datang ke rumah Dina karena saya ingin mengerjakan PR bersama. Jadi fungsi for di sini dia sebagai conjunction atau kata penghubung antara dua kalimat. Dimana I come to Dina's house di sini dia sebagai efek atau dampak, dan penyebabnya dia datang ke rumah Dina yaitu I want to do homework together. Saya ingin mengerjakan PR bersama. Jelas ya mana kalimat sebab, mana kalimat akibat. Selanjutnya adalah as and since. As and since di sini sama artinya dengan because and because of ya, yaitu conjunction atau kata hubung yang memiliki arti karena. Dan as and since ini lebih formal daripada because and because of. Oke, let's see the example. Jadi formula atau rumus dari as and since ini diikuti dengan kalimat lengkap ya, ada subjek dan juga verb. Di sini contohnya, since I don't study hard, I get bad score. Cause sentence-nya atau kalimat sebabnya yaitu since I don't study hard, karena aku nggak belajar dengan giat. Maka dampak kalimatnya atau efek sentence-nya adalah I get bad score, ya saya mendapat nilai yang jelek. Oke, yang akan kita bahas untuk keyword atau kata kunci yang terakhir adalah due to. Due to di sini memiliki makna sama dengan because, yaitu karena. Tapi ini lebih sering digunakan pada formal situation ya, atau situasi formal. Contohnya, my success is due to my hard work. In bahasa, kesuksesanku adalah karena kerja kerasku. Sudah jelas ya mana yang sebagai cause sentence dan effect sentence, kalimat sebab dan kalimat akibat. Masih banyak lagi sebenarnya conjunction atau kata hubung yang digunakan untuk cause effect ya, tapi segitu aja dulu contohnya. Berikut bisa kalian lihat secara teks ya, teks paragraf yang mengandung cause effect. Oke, akhirnya selesai juga materi kita untuk yang sekarang ya. I think enough for today. Tetap keep your healthy, keep your spirit to study hard. Oke, tetap semangat belajarnya juga ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, see you next time and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.